terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Vincentia Vitalia Letekban. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai tukar dan perekonomian. Jadi sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai tukar dan perekonomian ini. Jadi teori dan kebijakan moneter dalam ekonomi terbuka mempunyai dua dimensi yang berbeda dengan ekonomi tertutup. Nah, yang pertama adanya pengaruh lalu lintas devisa dan aktivitas perdagangan dan investasi internasional yang nampak pada neraca pembayaran gitu. Nah, yang kedua adanya pengaruh nilai tukar baik karena faktor luar negeri maupun faktor dari domestik gitu. Jadi sejak krisis keuangan global tahun 2008, pengaruh luar negeri terhadap perkembangan ekonomi domestik itu semakin besar dan sulit diprediksi. Nah, kita lanjut materi. Ada teori penentuan nilai tukar. Jadi pada mulanya teori penentuan nilai tukar itu lebih ditekankan pada perdagangan perdagangan internasional dalam neraca pembayaran. Akan tetapi dengan semakinnya berkembang pasar keuangan global dan liberalisasi keuangan di banyak negara, teori yang kemudian berkembang lebih menekan pada sisi transaksi modal dalam neraca pembayaran gitu. Nah, analisis yang dikemukakan dalam berbagai teori tersebut tidak hanya terbatas pada teori penentuan nilai tukar, tetapi juga pengaruh nilai tukar terhadap yang ditempuh. Berikut ini kita lihat beberapa model teori penentu nilai tukar. Nah, yang pertama ada model Mundell-Fleming, trilema kebijakan, dan yang kedua model nilai tukar dengan rigiditas harga, dan yang ketiga ada model keseimbangan portofolio dan operasi moneter bank sentral, dan yang keempat model struktural mikropasar atau order flow dan informasi pasar. Nah, begitu. Jadi berikutnya ini ada tinjauan empiris nih nilai tukar dan perekonomian. Jadi tinjauan empiris ini penting sebagai masukan bagi bank sentral dalam merumuskan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi begitu. Nah, di sini ada beberapa tinjauan empiris ya. Kita lihat yang pertama ada nilai tukar dan perdagangan secara teoritis, kondisi Marshall-Renner. Nah, dia menentukan bahwa depresiasi nilai tukar dapat memperbaiki neraca perdagangan apabila elastisitas ekspor terhadap nilai tukar itu lebih besar daripada elastisitas impor terhadap nilai tukar. Nah, kondisi seperti ini nih pada umumnya dapat ditemui di mana? Jadi ya di negara yang komposisi komoditas manufaktur dalam ekspornya lebih besar dari yang dalam impor begitu ya. Nah, yang kedua nilai tukar dan inflasi, pengaruh nilai tukar dan inflasi. Jadi pengaruh nilai tukar terhadap inflasi itu merupakan aspek penting dalam perumusan kebijakan moneter. Nah, dilihat dari pengamatan selama ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang itu mengalami penurunan ERPT yang lebih besar dari negara-negara maju gitu. Dan yang ketiga, temuan empiris di Indonesia itu pengaruh nilai tukar terhadap perekonomian juga telah menjadi objek studi empiris di Indonesia. Misalnya melakukan studi mengenai kondisi Marshall-Renner dan fenomena kurva J di Indonesia dengan data bulanan dari 2008 sampai 2012. Lebih lanjut lagi, studi ini juga membuktikan fenomena kurva J di Indonesia, yaitu pengaruh nilai tukar dan menurunnya transaksi berjalan. Jadi neraca perdagangan total, neraca perdagangan non migas sekitar 3-4 bulan sebelum meningkatnya ke tingkat jangka panjangnya. Dan materi berikutnya ini ada sistem dan kebijakan nilai tukar. Nah, pembahasan teori penentuan nilai tukar dalam bagian sebelumnya itu memunculkan satu permasalahan yang menarik untuk
dikaji lebih lanjut, yaitu bahwa ada nih hubungan antar variabel ekonomi makro dan efektivitas kebijakan moneter dalam ekonomi terbuka itu akan tergantung pada sistem nilai tukar yang dianut. Jadi sebagai contohnya tuh kayak itu di dalam sistem nilai tukar fleksibel, analisis model Mundell-Fleming ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter akan sangat efektif mempengaruhi output. Nah, kita lihat yang pertama itu ada pilihan sistem nilai tukar. Jadi pengamatan sistem nilai tukar internasional ini itu setelah berakhirnya sistem Bretton Woods itu tahun 1942 itu menunjukkan bahwa sistem nilai tukar yang diterapkan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dari sistem nilai tukar itu tetap di satu ekstrem hingga sistem mengambang bebas di ekstrem yang lain gitu. Nah, yang kedua ada sistem nilai tukar dalam praktik. Jadi penggunaan pendekatan yang berbeda itu cenderung klasifikasi sistem nilai tukar yang dianut di dunia. Nah, yang ketiga itu krisis nilai tukar analisis gitu. Dari beberapa model itu tidak saja penting dalam memahami faktor penyebabnya atau juga alternatif kebijakan yang perlu ditempuh gitu. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa pengalaman krisis emerging market economies selama ini khususnya dalam bentuk krisis neraca pembayaran dan krisis perbankan itu dia telah berdampak buruk terhadap kinerja perekonomian dan menyebabkan beban yang berat bagi pemerintah dan masyarakat. Dan yang keempat itu ada kebijakan stabilitas nilai tukar, intervensi valuta asing. Jadi secara khusus intervensi dapat digunakan sebagai bagian kebijakan moneter untuk menstabilkan ekspektasi pasar, meredakan gejolak pasar maupun mengendalikan pergerakan nilai tukar yang tidak diinginkan dari kejutan ekonomi jangka pendek. Dan yang kelima itu ada sistem dan kebijakan nilai tukar di Indonesia. Jadi dalam sejarah perekonomian Indonesia, sistem nilai tukar tetap mengambang, terkendali dan mengambang itu pernah diterapkan di Indonesia. Jadi penerapan sistem nilai tukar Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Jadi sesuai dengan undang-undang tersebut, itu sistem nilai tukar di Indonesia diterapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Gitu. Lalu berikutnya saya mengambil studi kasus tentang menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode Februari sampai Maret 2020. Nah, pandemi COVID-19 itu memberikan dampak yang sangat besar bagi negara-negara di dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Jadi di Indonesia tepatnya bulan Februari sampai Maret 2020 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah atau mengalami depresiasi. Nah, hal ini karena apa? Karena adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah periode Februari sampai Maret 2020. Faktor eksternal yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat itu yaitu karena adanya perubahan sistem perekonomian dunia secara besar-besaran. The Fed memangkas suku bunganya, kemudian diikuti oleh negara lain. Nah, ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat. Hal ini berimbas pada nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat, sehingga nilai tukar rupiah itu mengalami depresiasi atau pelemahan. Nah, di akhir bulan Februari 2020 terjadi capital outflow di pasar saham SBN Indonesia, dan akhirnya nilai tukar semakin terdepresiasi atau semakin melemah gitu. Nah, tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin berlanjut hingga bulan Maret 2020. Selain itu, faktor
eksternal, ada juga faktor internal yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada periode Februari sampai Maret 2020, yakni apa aja. Jadi yang pertama kita lihat ada laju inflasi. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini telah mengganggu pola inflasi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya inflasi pada bulan Februari 2020 sampai Maret 2020. Jadi pada bulan Februari 2020, Badan Pusat Statistika atau BPS mencatat inflasi turun menjadi 0,28% dibandingkan yang mencapai 0,39%. Nah, di bulan Maret 2020 inflasi hanya sebesar 0,10%. Tentunya angka tersebut lebih rendah nih dibandingkan dengan bulan Februari 2020. Jadi penurunan laju inflasi pada bulan Februari sampai Maret 2020 sangat berimbas ya pada nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat tersebut, karena pada bulan Februari sampai Maret 2020 nilai tukar rupiah mengalami depresiasi atau melemah sejalan dengan menurunnya inflasi di Indonesia begitu. Nah, yang kedua ada tingkat pendapatan relatif. Jadi kenaikan pendapatan nasional melalui kenaikan impor itu akan meningkatkan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat gitu, sehingga hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah akan terdepresiasi atau melemah gitu. Jadi melemahnya nilai tukar rupiah periode Februari 2020 sampai Maret 2020 tidak terlepas dari pendapatan bulan Februari sampai Maret 2020. Ketika rupiah melemah, otomatis pendapatan jadi meningkat, tapi pengeluaran akan lebih membengkak gitu. Terbukti ini belanja negara pada bulan Maret 2020 itu lebih besar, yaitu sekitar 452,4 triliun meskipun pendapatan negara tumbuh 7,7%. Nah, yang ketiga ada suku bunga nih. Semakin tinggi suku bunga akan mendorong aliran modal masuk atau yang disebut dengan capital inflow itu, sehingga akan menambah persediaan valuta asing dalam negeri. Nah, hal ini mengakibatkan nilai tukar mata uang domestik akan menguat gitu. Jadi sementara jika suku bunga menjadi lebih rendah dibandingkan suku bunga luar negeri, maka akan terjadi capital outflow. Tentunya ini akan mengakibatkan rupiah akan mengalami depresiasi atau penurunan. Akibatnya apa? Akibatnya dari menurunnya suku bunga ini yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, yang keempat ada jumlah uang beredar. Di masa pandemi COVID-19 ini, jumlah uang beredar Indonesia bulan Februari 2020 sampai Maret 2020 baik dalam arti luas atau yang disebut dengan M2 maupun arti sempit atau M1 mengalami peningkatan. Nah, hal ini sangat berpengaruh di nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan pada akhir bulan Maret 2020 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh 16.000 per dolar Amerika Serikat. Jadi Bank Indonesia atau BI sudah berusaha untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan Bank Indonesia menambah pula jumlah dolar US dan menjaga ketersediaan likuiditas agar dolar US kembali banyak di pasar. Jadi semakin banyaknya jumlah uang beredar, maka semakin terdepresiasinya nilai tukar rupiah karena semakin banyaknya kuantitas rupiah yang beredar gitu. Yang kelima ada neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 1 2020 diperkirakan akan tetap membaik meskipun aliran modal asing menurun akibat yang tadi sudah saya jelaskan, ketidakpastian pandemi COVID-19. Pada bulan Februari 2020 neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 2,34 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, hal ini tercatat membaik dengan bulan sebelumnya yang mengalami defisit 0,64 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan aliran investasi portofolio yang masuk sampai bulan Januari 2020 mengalami pengembalian modal karena meningkatnya ketidakpastian global
akibat merebaknya COVID-19 gitu. Meskipun neraca pembayaran Indonesia selama bulan Februari 2020 sampai Maret 2020 mengalami surplus, tetapi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tetap mengalami depresiasi atau melemah gitu.